Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Indo Khairunisa dengan NIM 083202100091. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori perubahan kelembagaan. Kelembagaan terdiri atas 3, yaitu berdasarkan efisiensi ekonomi dan berdasarkan teori distribusi Konfliko. Berdasarkan efisiensi ekonomi, teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi memiliki 3 arus. Perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Sebuah kelembagaan aturan perubahan karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan. 3. Lembaga aturan akan terus berubah, bergerak dinamis sebagai upaya minimumkan biaya transaksi. Operational rule adalah aturan main yang berlaku keseharian yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi atau kelompok masyarakat. Operational rule adalah aturan yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di sebuah komunitas, organisasi atau kelompok masyarakat. Aturan ini mengatur bagaimana interaksi antara anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi agar tercapai keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Adapun kelembagaan adalah aturan main yang disepakati oleh anggota masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan kepastian interaksi antara sesama anggota masyarakat. Definisi kelembagaan adalah aturan dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antara anggota. Adapun fungsi kelembagaan, pengaturan tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat menjalani kehidupan bermasyarakat. Kemudian jenis lembaga, ada 6 jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga hukum, dan lembaga politik. Kelembagaan dibagi menjadi 2, yaitu kelembagaan informal dan kelembagaan formal. Kelembagaan formal terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri kelembagaan formal tidak di komunitas dalam bentuk hukum atau kontrak, terbentuk melalui proses sosial dan pengalaman bersama. Contohnya yaitu adat istiadat seperti tradisi dalam upacara pernikahan atau ritual adat, yaitu 1. Pamali, larangan-larangan yang dipercaya membawa kesialan jika dilanggar. 2. Tradisi kebiasaan tahunan seperti perayaan keagamaan atau budaya. 3. Norma sosial etika perilaku seperti menghormati orang tua atau tidak mengganggu tetangga. Adapun kelembagaan formal adalah aturan yang tertulis dan dilembagakan secara resmi dalam bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan. Adapun ciri-ciri kelembagaan formal yaitu 1. Terdokumentasi dalam bentuk undang-undang, kontrak atau peraturan dibuat dan disahkan oleh otoritas resmi seperti pemerintah, lembaga bisnis, atau organisasi internasional. Sanksi formal yang diterapkan bagi yang melanggar, misalnya denda, hukuman, atau pencabutan hak. Adapun contoh informal, undang-undang dan peraturan pemerintah seperti undang-undang perdagangan atau regulasi pajak. 2. Kontrak kerja atau bisnis. 3. Kesepakatan internasional. 4. Kebijakan perusahaan, aturan internal yang mengatur operasional bisnis dan perilaku karyawan.